Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Aidil Adha Utama dengan NPM 0321013226. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penelitian tindakan kelas, yakni pada bagian prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas bukan hanya bertujuan mengungkapkan penyebab dari berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi seperti kesulitan siswa dalam mempelajari pokok-pokok bahasan tertentu, tetapi lebih penting lagi adalah memberikan pencerahan masalah berupa tindakan tertentu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang mengikut sertakan secara aktif peran guru dan siswa dalam berbagai tindakan. Kegiatan refleksi seperti perenungan, pemikiran, evaluasi dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional atau mengungkapkan konsep teori yang mantap dan valid guna melakukan perbaikan tindakan dalam upaya memecahkan masalah yang terjadi. Tindakan perbaikan terhadap situasi ini dan kondisi pembelajaran dilakukan dengan segera dan dilakukan secara praktis, dapat dilakukan dalam praktik pembelajaran. Prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas meliputi penetapan fokus permasalahan, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan yang diikuti dengan kegiatan observasi, interpretasi, dan analisis serta refleksi. Apabila diperlukan, pada tahap selanjutnya disusun rencana tindak lanjut. Upaya untuk dilakukan secara berdaur membentuk suatu siklus. Langkah-langkah pokok yang ditempuh pada siklus pertama dan siklus-siklus berikutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan fokus permasalahan. Yang kedua, perencanaan tindakan. Ketiga, pelaksanaan tindakan. Keempat, pengumpulan data atau pengamatan observasi. Yang kelima, refleksi dalam artian analisis dan interpretasi. Dan yang terakhir, perencanaan tindak lanjut. Baik, kita akan masuk bagian pertama, yaitu penetapan fokus permasalahan. Sebelum suatu masalah ditetapkan atau dirumuskan, perlu ditumbuhkan sikap dan keberanian untuk mempertanyakan. Misalnya, tentang kualitas, proses, dan hasil pembelajaran yang dicapai selama ini. Sikap tersebut diperlukan untuk menumbuhkan keinginan peneliti memperbaiki kualitas pembelajaran. Tahap ini disebut dengan tahapan merasakan adanya masalah. Jika dirasakan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki, dapat diajukan pertanyaan seperti contoh, apakah kompetensi awal siswa yang mengikuti pembelajaran cukup memadai? Ya, itu salah satu contohnya. Dan contoh yang lainnya yaitu apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif? Contoh yang lain lagi, apakah sarana pembelajaran cukup memadai? Apakah hasil pembelajaran cukup berkualitas? Bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan strategi inovatif dan tertentu? Secara umum, karakteristik suatu masalah yang layak diangkat untuk penelitian tindakan kelas adalah: yang pertama, masalah itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta empirik yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Apabila hal ini terjadi, guru merasa prihatin atas terjadinya kesenjangan, timbul kepedulian niat untuk mengurangi tersebut dan berkolaborasi dengan dosen atau pengawas untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Yang kedua, masalah tersebut memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Yang ketiga, adanya kemungkinan untuk dicari alternatif solusi bagi masalah tersebut melalui tindakan nyata yang dapat dilakukan guru peneliti. Dianjurkan agar masalah yang dipilih untuk diangkat sebagai masalah penelitian tindakan kelas adalah yang memiliki nilai yang bukan sesaat, tetapi memiliki nilai strategis bagi keberhasilan pembelajaran lebih lanjut dan memungkinkan diperolehnya model tindakan efektif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah serumpun.
Pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji kelayakan masalah yang dipilih antara lain seperti misalkan apakah masalah yang dirasakan secara jelas teridentifikasi dan terformulasikan dengan benar? Itu ya salah satunya. Yang kedua, apakah ada masalah lain yang terkait dengan masalah yang akan dipecahkan? Ya, jadi itu contoh 2 pertanyaan. Pada tahap selanjutnya dilakukan identifikasi masalah yang sangat menarik perhatian. Aspek penting pada tahap ini adalah menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang dialami dalam pembelajaran. Tahap ini disebut identifikasi permasalahan. Cara melakukan identifikasi permasalahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan semua hal atau permasalahan yang perlu diperhatikan karena akan mempunyai dampak yang tidak diharapkan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua, memilah dan mengklarifikasikan permasalahan menurut bidangnya, jumlah siswa yang mengalaminya, serta tingkat frekuensi timbul masalah tersebut. Yang ketiga, mengurutkan dari yang ringan, jarang terjadi, banyaknya siswa yang mengalami untuk setiap permasalahan yang teridentifikasi. Dan yang terakhir, dari setiap urutan diambil beberapa masalah yang dianggap paling penting untuk dipecahkan sehingga layak diangkat menjadi masalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Kemudian dikaji kelayakannya dan manfaatnya untuk kepentingan praktis, metodologis maupun teoritis. Setelah memperoleh sederet permasalahan melalui identifikasi di kelas, dilanjutkan dengan analisis untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Analisis terhadap masalah juga dimaksud untuk mengetahui proses tindak lanjut perbaikan atau pemecahan yang dibutuhkan. Adapun yang dimaksud dengan analisis masalah di sini adalah kajian terhadap permasalahan, dilihat dari segi kelayakannya. Sebagai acuan dapat diajukan antara lain pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana konteks, situasi atau iklim di mana masalah terjadi? Apa kondisi-kondisi prasyarat untuk terjadinya masalah? Bagaimana keterlibatan masing-masing komponen dalam terjadinya masalah? Jadi itu 3 pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya, analisis masalah dipergunakan untuk merancang tindakan baik dalam bentuk spesifikasi tindakan, keterlibatan peneliti, waktu dalam satu siklus, indikator keberhasilan, peningkatan sebagai dampak tindakan, dan hal-hal yang terkait lainnya dengan pemecahan yang diajukan. Pada tahap selanjutnya, masalah-masalah yang telah diidentifikasi dan ditetapkan dirumuskan secara jelas, spesifik, dan operasional. Perumusan permasalahan yang jelas memungkinkan peluang untuk pemilihan tindakan yang cepat. Dalam memformulasikan masalah, peneliti perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang biasa berlaku meliputi hal-hal di bawah ini. Yang pertama, aspek substansi, menyangkut isi dan yang terkandung. Perlu dilihat dari bobot atau nilai kegunaan manfaat pemecahan masalah melalui tindakan seperti nilai aplikasinya untuk memecahkan masalah serupa yang dihadapi guru. Kegunaan metodologi dan kegunaan teori dalam memperkaya keilmuan pendidikan pembelajaran. Yang kedua, aspek orisinalitas atau tindakan yang menunjukkan bahwa pemecahan dengan model tindakan itu merupakan suatu hal baru yang belum pernah dilakukan guru sebelumnya. Yang ketiga, aspek formulasi. Dalam hal ini, masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Rumusan masalah harus dinyatakan secara lugas dalam arti eksplisit dan spesifik tentang apa yang akan dipermasalahkan serta tindakan yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir, aspek teknis, menyangkut kemampuan dan kelayakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang dipilih. Pertimbangan yang dapat diajukan seperti kemampuan teoritik dan metodologi pembelajaran, penguasaan materi ajar, teori, strategis, dan metodologi pembelajaran, kemampuan fasilitas untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti untuk
berangkat dari permasalahan sederhana tetapi bermakna, memiliki nilai praktis bagi guru, dan semua yang berkolaborasi dapat memperoleh pengalaman belajar dalam rangka pengembangan keprofesionalannya. Oke, kita lanjut pada bagian B, perencanaan tindakan. Setelah masalah dirumuskan secara operasional, perlu dirumuskan alternatif tindakan yang akan diambil. Alternatif tindakan yang akan diambil dapat dirumuskan ke dalam bentuk hipotesis tindakan dalam arti dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi jika suatu tindakan. Perencanaan tindakan memanfaatkan secara optimal teori-teori yang relevan dan pengalaman yang diperoleh di masa lalu dalam kegiatan pembelajaran atau peneliti sebidang. Bentuk umum rumusan hipotesis tindakan berbeda dengan hipotesis dalam penelitian formal. Hipotesis tindakan umumnya dirumuskan dalam bentuk keyakinan tindakan yang diambil akan dapat memperbaiki sistem, proses, dan atau hasil. Hipotesis tindakan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan dapat dicontohkan seperti misalkan strategi pembelajaran menulis yang berorientasi pada proses dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis huruf hijaiyah. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lain, pembelajaran berorientasi proses dapat meningkatkan partisipasi atau aktivitas belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi itu dua contoh. Secara rinci, tahapan perencanaan tindakan terdiri atas kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan cara yang akan dilakukan untuk menemukan jawaban berupa rumusan hipotesis tindakan. Umumnya dimulai dengan menetapkan berbagai alternatif tindakan pemecahan masalah. Kemudian dipilih tindakan yang paling menjanjikan hasil terbaik dan dapat dilakukan guru. Yang kedua, menentukan cara yang tepat untuk menguji hipotesis tindakan dengan menjabarkan indikator-indikator keberhasilan serta instrumen pengumpul data yang dapat dipakai untuk menganalisis indikator keberhasilan itu. Yang ketiga, membuat secara rinci rancangan tindakan yang akan dilaksanakan, mencakup A. Bagian isi mata pelajaran dan bahan belajarnya. B. Merancang strategi dan skenario pembelajaran sesuai dengan tindakan yang dipilih. C. Menetapkan indikator ketercapaian dan menyusun instrumen pengumpulan data. Selanjutnya kita masuk pada bagian C, pelaksanaan tindakan. Pada tahapan ini, rancangan strategi dan skenario pembelajaran diterapkan. Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar, tampak berlaku wajar. Pada penelitian tindakan kelas yang dilakukan guru, pelaksanaan tindakan umumnya dilakukan dalam waktu antara 2-3 bulan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan sajian beberapa pokok bahasan dan mata pelajaran tertentu. Berikut disajikan contoh-contoh aspek rencana atau skenario tindakan yang akan dilakukan pada satu penelitian tindakan kelas. Yang pertama, dirancang penerapan metode tugas dan diskusi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk pokok bahasan A, B, C, dan D. Format tugas, pembagian kelompok kecil sesuai dengan jumlah pokok bahasan, pilih ketua, sekretaris, dan lain-lain oleh dan dari anggota kelompok. Bagi topik bahasan untuk kelompok dengan cara random, dengan cara menyenangkan. Setelah itu kegiatan kelompok, setelah itu presentasi, kemudian jenis data yang dikumpulkan. Iya, jenis data yang dikumpulkan seperti misalkan berupa makalah kelompok, file PowerPoint, hasil kerja kelompok, siswa yang aktif dalam diskusi, serta hasil belajar yang dilaksanakan sebelum dan setelah tindakan dilaksanakan. Iya, jadi pelaksanaan ini teman-teman, dia sangat simpel. Ya, perlu kita ketahui ada 5 tahapan. Yang pertama itu dirancang penerapan metode, yang kedua format tugas, yang ketiga kegiatan kelompok, presentasi, dan jenis data yang dikumpulkan. Selanjutnya kita masuk pada bagian D, pengamatan atau observasi dan pengumpulan data. Tahapan ini sebenarnya berjalan dengan secara bersamaan pada saat pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan berjalan. Keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Pada tahapan ini, peneliti atau guru apabila ia bertindak sebagai peneliti, melakukan pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan berlangsung.
Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penelitian yang telah disusun. Termasuk juga pengamatan secara format pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke waktu dan dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif atau data kualitatif, tetapi juga kualitatif yang menggambarkan kreativitas siswa, antusias siswa, mutu diskusi yang dilakukan, dan juga lain-lain. Selanjutnya, instrumen umum yang dipakai adalah contohnya seperti soal tes, terus kuis, rabik, lembar observasi, dan catatan lapangan yang dipakai untuk memperoleh data secara objektif yang tidak dapat terekam melalui lembar observasi, seperti aktivitas siswa selama pemberian tindakan langsung, reaksi mereka, atau petunjuk-petunjuk lain yang dapat dipakai sebagai bahan dalam analisis untuk keperluan refleksi. Sebagai contoh, pada satu usulan penelitian tindakan kelas akan dikumpulkan data seperti skor tes esai, terus skor kualitas, pelaksanaan diskusi, dan jumlah pertanyaan dan jawaban yang terjadi selama proses pembelajaran, serta hasil observasi dan catatan lapangan yang berkaitan dengan kegiatan siswa. Berdasarkan data yang dikumpulkan seperti di atas, maka akan dipakai instrumen soal tes yang membentuk esai, pedoman, dan kriteria penilaian scoring baik dari tes esai maupun untuk pertanyaan dan jawaban lisan selama diskusi, serta lembar observasi guna memperoleh data aktivitas diskusi yang diskor dengan rabik dan catatan lapangan. Data yang dikumpulkan hendaknya dicek mengetahui keabsahannya. Berbagai teknik dapat dilakukan untuk tujuan ini. Misalkan teknik triangulasi, cross check data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan data yang lain atau kriteria tertentu yang telah baku dan lain sebagainya. Data yang telah terkumpul memerlukan analisis lebih lanjut untuk mempermudah penggunaan maupun dalam penarikan kesimpulan. Untuk itu, berbagai teknik analisis statistika dapat digunakan. Selanjutnya kita masuk pada bagian E, yaitu pada bagian refleksi. Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan. Berdasarkan data yang telah terkumpul, data kemudian melakukan evaluasi guna menggunakan tindakan yang berikutnya. Refleksi dalam penelitian tindakan kelas mencakup analisis, sintesis, dan penelitian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat masalah dan proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya yang meliputi kegiatan perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi dengan baik dan bisa menyelamatkan anak-anak bangsa nanti. Ya, saya kira itu saja mungkin paparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya datangnya dari diri saya sendiri. Semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni kita semua. Semoga apa yang saya bawakan ini dan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.